wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah hadir pagi. Banyak cerita, diskusi, karena mungkin kalau orang bicara tentang Bank Indonesia kan cakupannya sangat luas sekali. Jadi nanti mungkin kita akan spesifik pada sesi kali ini akan membahas tentang makroprudensial. Nah, ini sebelumnya saya mau mohon maaf dulu nih. Tadi pretestnya saya lihat kayaknya sangat sulit ya kalau ngelihat dari hasil-hasil nilainya. Tapi mungkin ini bukan salah Bapak Ibu sekalian karena memang makroprudensial ini materinya masih baru. Jadi memang masih banyak yang belum paham tentang makroprudensial ini sendiri. Termasuk di Bank Indonesia sendiri sebenarnya pemahaman tentang makroprudensial ini juga masih belum merata. Jadi nanti kita coba bahas pelan-pelan ya tentang makroprudensial ini, kira-kira apa sih makroprudensial dan kira-kira bagaimana cara memanfaatkan makroprudensial ini. Nah, mungkin sebelumnya sebagai pengantar, saya akan masuk ke slide ini. Apakah sudah masuk? Sudah ya ini kayaknya. Sudah. Siap. Ini jadi nanti ini akan bercerita tentang kebijakan Bank Indonesia. Tadi kan seperti sebelumnya disinggung oleh Bu Probo, kebijakan Bank Indonesia ini kan berubah terus. Mungkin kalau yang paling mendasar dulu kan kalau kita bicara Bank Indonesia itu bank sentral kan tempat menyimpan uang dari para bank. Jadi kebijakan pengedaran uang yang paling kelihatan fungsinya. Terus ketika masa reformasi yang ditekankan adalah kebijakan moneternya, bagaimana mengatur stabilitas harga yang menjadi penekanannya. Namun dalam perkembangannya ketika 2008, ketika OJK didirikan, fungsi pengawasan bank kan berpindah. Simpelnya seperti itu. Nah, muncul kebijakan baru namanya kebijakan makroprudensial. Nah, jadi memang kebijakan makroprudensial ini baru. Nah, tapi apakah berhenti dari sini? Enggak juga. Nanti dalam pengembangannya kebijakan sistem pembayaran, pengedaran uang ini juga nanti banyak sekali perkembangannya yang akan dijelaskan di sesi berikutnya. Nah, jadi nanti kita akan bahas dulu nih, apa kebijakan makroprudensial ini. Kita mulai ya. Ini sebelumnya Bapak Ibu, saya minta maaf lagi nih, saya soalnya kalau sama guru SMA terus terang saya agak takut. Karena dulu waktu SMA itu saya kan ya lumayan bandel ya, jadi sering kena teguran. Jadi nanti mohon maaf ya Bu, jangan Bapak Ibu sekalian, kalau saya salah jangan dimarahin. Nanti saya sharing aja ini. Jadi anggap saja saya udah sengaja pakai baju putih nih. Jadi biar kayak anak SMA lagi presentasi di kelas ya. Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa nanti aja. Ya. Oke, kita mulai ya. Nanti kita sifatnya akan coba interaktif saja ya Bu. Nanti Bapak Ibu sekalian nanti bisa kalau misalkan mau jawab ataupun menanyakan nanti bisa di kolom chat saja gitu ya. Oke, kita mulai materi kali ini dengan judul Macroprudential 101. Ini kita belajar dari yang paling basic dulu nih ya. Nah, ini pertanyaannya adalah kenapa ada makroprudensial? Ini ya. Nah, jadi kita mulai karena kuisnya tadi susah, kita mulai kuis yang ringan-ringan dulu aja ya. Kita mulai kuis lagi nih. Apakah Bapak Ibu guru sekalian mengenal sosok yang ada di foto ini? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu nanti jawab. Enggak. Amanda Manopo. Nah, benar. Kalau ibu-ibu pasti ngerti ya. Karena ini kan korban Ikatan Cinta ini. Benar Bu. Kayaknya yang nggak pernah nonton Ikatan Cinta aja tahu. Nah, kenapa kita jadi tahu? Karena Mbak Amanda Manopo ini kan disebut rising star. Kalau di Google Trend Index ini ya, dulu kalau 2019 mungkin yang tahu cuma yang penggemar FTV aja nih. Tapi begitu 2020 ada sinetron Ikatan Cinta, mau bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kenal semua yang namanya Amanda Manopo. Nah, ini makanya dia disebut rising star. Nah, coba kita foto yang kedua. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Foto apa nih? Kalau yang tahu bisa jawab
di kolom chat ataupun secara langsung, monggo. Gak ada yang tahu ya ini foto apa? Mungkin kita ganti foto berikutnya ya. Nah, kalau ini ada yang tahu nggak ini? Babang Tampan. Wah, Babang Tampan memang bener. Bener Pak Justinus. Jadi memang kadang kalau personilnya diganti yang ganteng-ganteng itu emang orang jadi bingung ya. Kalau ini kan ada Babang Tampan jadi orang tuh ngerti ya. Nah, kenapa yang foto yang dulu, ini kan foto ketika tahun awal-awal 2000-an ya. Kenapa dia lebih dikenal daripada foto personil yang baru? Nah, karena memang band ini disebut Falling Star. Karena dulu, pas tahun 2006-2007 ketika hits-hitsnya itu keluar, dia itu sangat terkenal. Begitu Babang Tampan keluar, orang mulai pangling. Siapa ya dia? Karya-karyanya juga mulai nggak terkenal lagi. Kalau di Google Trend Index, sekarang orang mau mencari kangen band itu udah mulai dikit nih. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, coba kita ke foto berikutnya. Ada yang tahu nggak ini? Kira-kira. Bacan. Nah, benar. Batu Bacan. Ini Batu Bacan. Nah, jadi Batu Bacan ini kan sempat nih terkenal di tahun 2014 lalu. Dulu kan kalau misalkan Batu Bacan di 2014 itu harganya kan bisa sampai jutaan, 5 juta, segala macam. Tapi sekarang orang kan kalau misalkan mau beli Batu Bacan itu harganya nggak akan semahal ketika 2014 dulu. Dia disebut one season wonder. Jadi dulu ketika 2014 sempat booming, harganya mahal. Setelah orang peminatnya lesu, sekarang jadi turun lagi. Dulu kan banyak yang cerita-cerita seperti ini. Kalau dulu kan sempat kalau ikan itu lohan. Kalau sekarang kan lagi populer ikan cupang ya. Cuma nggak tahu cupang itu bakal bertahan lama atau enggak ya. Nah, ini yang terakhir nih. Ada yang tahu kah kira-kira abang ganteng ini kira-kira siapa? Nah, kalau ini Aldi nah, Taher. benar sekali, Bu. Ini adalah Aldi Taher. Nah, kalau Aldi Taher bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya, Aldi Taher ini dulu terkenal. Karena kan sempat main di sketsa, sempat jadi model video klip, segala macam. Setelah itu sempat meredup, sekarang tenar lagi dengan lagu-lagunya itu kan. Cuma ketenarannya kan memang dalam rentang yang berbeda. Kalau Mas Aldi Taher ini disebut dalam siklus hidup itu cyclical. Jadi memang kadang dia populer, redup lagi. Dia cari sensasi lagi biar populer, terus redup lagi. Nah, itu memang ada siklus hidup. Nah, apa kaitannya nih sebenarnya foto-foto tadi? Jadi ini kalau Bang Haji Roma nih, dia bilang roda itu memang berputar, kadang naik, kadang turun. Dalam lagunya tahun 1987. Ini tuh sebenarnya kan sama dengan siklus hidup kita kan. Kadang kita lagi jaya-jayanya tiba-tiba redup, terus jaya-jayanya lagi tiba-tiba redup. Tapi harapannya kan kita tetap tumbuh terus nih. Ini ibaratnya aja dompet kita nih ya. Kadang kan kalau misalkan habis ini nih dapat THR, wah tabungan kita tebel nih. Tapi tiba-tiba THR udah habis, waktunya bayaran anak sekolah, miris lagi nih. Tapi nanti misalkan akhir tahun atau apa dapat bonus, naik lagi. Nanti kering lagi. Tapi kan harapannya nanti kita terus promosi, terus naik. Jadi kekayaan kita ini naik terus. Harapannya seperti itu. Kalau kata Bang Haji Roma. Nah, namun dibales nih sama Jamrud. Ya memang kadang kita hidup naik turun. Tapi resiko terburuknya apa? Kita bisa jadi naik, terus malah mati. Kalau dia cerita dalam lagunya Berakit-Rakit kan, bersakit-sakit dahulu, senang pun tak datang, malah mati kemudian. Nah, jadi bisa jadi nih, kita siklusnya nih, wah sekarang lagi tumbuh tinggi nih, kita dapat bonus apa lagi kayaknya tiba-tiba, naudzubillah kita misalkan sakit atau apa, tiba-tiba kita nggak punya tabungan buat pengobatan, kita nggak habiskan semua harta kita, malah mati. Nah, ini kan makanya sama Jamrud ini dibilang, ya memang roda itu berputar, tapi hati-hati. Bisa jadi kita udah bersakit-sakit, malah mati kemudian. Nah, tapi kalau kata Jamrud ini dibantah lagi nih sama band lain, katanya masih mending mati. Apa yang lebih parah dari mati? Udah mati, ngajak-ngajak. Nah, kalau oleh Naif di lagunya Possessive tahun 2000, itu kan dia bilang,
Bila aku mati, kau juga mati. Ini artinya apa? Ya bisa jadi nih, misalkan keuangan kita udah bagus-bagusnya, tiba-tiba kita kena musibah. Nah, naudzubillah misalkan yang kena musibah ini kepala keluarga. Ketika dia kepala keluarganya kenapa-kenapa, nggak bisa menafkahi keluarganya ikut semua. Jadi udah dia matinya ini ngajak-ngajak. Nah, ini memang skenario yang paling buruk kalau misalkan dalam siklus kehidupan. Jadi kita udah sengsara, malah menyengsarakan sekitar. Nah, ini tuh sebenarnya yang mau kita hindari. Nah, belajar dari kasus ini, sebenarnya apa sih yang lesson learn yang bisa kita ambil? Jadi kalau Bang Haji Roma kan bilang, roda hidup itu berputar. Kita tuh disuruh sebenarnya mempelajari tren. Kayak misalkan sekarang lagi booming cupang nih ya. Wah, tiba-tiba Bapak Ibu ditawarin, mau nggak investasi cupang? Ini harganya naik terus nih. Kalau misalkan dalam beberapa akhir ini pasti ya, Bapak Ibu pernah dengar, ayo Bapak Ibu investasi di emas. Ini saya beli bulan lalu, sekarang udah naik 20%. Kalau nggak misalkan dibilang, ayo investasi saham Antam. Saya baru naruh, tiba-tiba besok udah naik 10%. Pasti Bapak Ibu pernah dengar kan? Nah, cuma kalau kata Bang Haji Roma, pelajari trennya, siklusnya. Bisa jadi dia naik, temporer, terus nggak balik lagi. Itu yang kita harus cermati. Yang kedua dari Ben Jamrut, kita harus bilang, sadar resikonya. Jadi kalau misalkan sekarang mau ditawarin investasi cupang, misalkan cupang lagi mahal-mahalnya, kita harus ada resiko. Kalau misalkan kita nggak ngerti skema bisnisnya, tiba-tiba kita beli sekarang harga 1 juta, tiba-tiba minggu depan harganya turun, kita yang rugi kan. Makanya kita harus sadar resikonya nih. Nah, yang ketiga dari Ben Naif, bila aku mati, kau juga mati, kita harus paham yang namanya interkoneksi. Ya kita pasti kan sebagai makhluk sosial kan pasti saling bergantung dengan pihak-pihak lain. Tapi jangan terlalu bergantung pada pihak tertentu. Ini yang jadi harus kita cermati ya. Nah, kalau misalkan kita lengah di sini, akan terjadi yang namanya risiko sistemik. Ini yang tadi dibilang ini. Risiko sistemik ini adalah ketika kita berhasil mengelola risiko sistemik, kita siklus yang tadi itu bisa tumbuh tinggi, kita bisa tumbuh terus. Tapi kalau gagal, kita udah bisa merugikan diri sendiri, ngajak-ngajak merugikan yang lain. Nah, ini yang bahaya nih. Nah, kalau konteks dalam keuangan apa sebenarnya? Risiko sistemik ini adalah perekonomian kita. Kalau kita berhasil mengelola risiko sistemik, perekonomian kita bisa tumbuh, kita bisa menjadi negara yang lebih baik lagi dari sekarang. Tapi kalau kita gagal mengelola risiko sistemik, nah negara kita bisa krisis. Ini yang tadi ada di soal ya. Jadi ini lesson learn. Kenapa sih kemarin itu kita bisa terjadi krisis? Karena kita memang gagal dalam mengelola risiko sistemik ini. Nah, jadi intinya makro prudensial cuma itu. Makro prudensial ini adalah makro ini kan secara makro menyeluruh, prudensial itu kehati-hatian. Jadi kita kehati-hatian secara menyeluruh supaya kita bisa mengelola risiko sistemik agar menghindarkan negara kita dari krisis. Itu sebenarnya. Nah, tadi itu kan ada pertanyaan juga sih. Kalau misalkan risiko sistemik ini sebenarnya dimiliki siapa sih? Gitu kan. Itu kan yang jadi pertanyaan. Nah, tadi kan ada pertanyaan. Siapa sih industri yang paling berisiko itu? Nah, jawabannya itu adalah bank. Kenapa bank? Karena aset perbankan kita ini kalau ditotal semuanya itu sampai 8.700 triliun. Sementara PDB Indonesia, ekonomi kita ini 15 triliun. Artinya, kalau misalkan perbankan kita ini dihilangkan, wah langsung ekonomi Indonesia langsung merosot. Jangankan dihilangkan, ketika bank kita kenapa-kenapa aja, pasti pengaruh ke PDB Indonesia. Karena aset perbankan kita ini memang sangat besar. Tapi perlu dicatat, industri yang paling berisiko di masing-masing negara itu beda-beda. Contohnya kayak di Amerika Serikat, kalau itu kan bukan perbankan bank umum seperti kita, tapi mereka investment bank. Kalau misalkan kemarin Lehman Brothers bangkrut, baru satu negara bangkrut gitu kan. Kalau misalkan di negara lain bisa jadi beda, bisa jadi di pasar modalnya, bisa di mana gitu. Cuma khusus Indonesia, ini perbankan. Nah, apa buktinya kalau perbankan kita penting? Nah, ini menarik.
ini adalah arus transaksi keuangan di Jogja. Ini saya ambil spesifik Jogja ya. Waktu triwulan 2 2018. Nah, jadi ini dilihat nih, kalau ketebalan panah ini menunjukkan seberapa besar arus dana yang berpindah. Kalau misalkan besarannya yang buletannya ini menunjukkan seberapa besar uang itu dipegang ketika dalam transaksi selama triwulan 2. Nah, kalau di sini ini terlihat nih, Pemda kita triwulan 2 ini kan baru dapat dari pusat. Jumlahnya gede. Pemda kita kan kalau misalkan terima duit, itu kan nggak mungkin ditaruh di kantor pemerintah kan. Pasti disimpan ke bank semuanya. Ditaruh, dikumpulin ke bank. Nah, rumah tangga kita juga. Ini kan triwulan 2 ini mendekati masa-masa lebaran. Ada gaji ke-13 juga ya. Rumah tangga kita biasanya cenderung sejahtera nih ketika triwulan 2. Mereka nyimpan duitnya juga di bank. Korporasi sama biasanya. Dia juga nyimpan duit di bank. Nah, bank ini mengumpulkan duit dari Pemda, dari Bapak Ibu sekalian, dari perusahaan. Cuma bank kita ini mau menyalurkan kemana? Ini khususnya bank yang di Jogja ya. Ternyata rumah tangga di Jogja ini lagi sejahtera. Korporasi juga lagi nggak butuh duit. Dia oper ke daerah lain. Misalkan ke Jawa Tengah. Ada pabrik apa yang lagi butuh modal. Dia oper duitnya ke Jawa Tengah. Misalkan di Jakarta yang lagi butuh, dioper ke Jakarta. Jadi memang bank ini memegang peran yang paling signifikan. Karena dia ngumpulin duit dari Bapak Ibu sekalian, terus disalurkan lagi ke daerah lain. Nah, cuma tadi kan ada pertanyaan, misalkan, ini kan arus keuangan, tapi tadi ada pertanyaan, sebenarnya yang termasuk dalam sistem keuangan itu yang mana? Ya sebenarnya cara paling gampang adalah sistem keuangan itu adalah pihak-pihak yang memegang uangnya. Berarti kan dalam artian di sini perbankan, IKNB. Kalau Pemda, dia karena tidak memegang uangnya, dia kan naruh duitnya di bank. Terus nanti kalau misalkan butuh, tinggal di transfer gitu kan. Nah, karena pemerintah ini tidak memegang duitnya secara langsung, makanya dia sebenarnya tidak terlibat langsung dalam sistem keuangan. Jadi kunci jawabannya seperti itu, simpelnya. Nah, cuma kalau tadi dibilang perbankan itu mengumpulkan duit dan menyalurkan duit, itu kan bahasa simpelnya ya. Ini kita coba mulai yang agak rumit. Ini mohon maaf ya kalau misalkan terlalu kecil, tapi saya coba ambil contoh yang paling simpel. Ini misalkan adalah Danamon. Mohon maaf saya zoom ya biar nggak. Nah, ini kita contoh Danamon. Ini menunjukkan konglomerasi keuangan. Konglomerasi itu adalah satu grup perusahaan besar yang terdiri dari berbagai perusahaan di dalamnya. Ini tapi kita cuma bicara yang keuangan aja ya. Nah, ini ceritanya adalah Danamon, ini kalau nggak salah saya pakai data 2019. Nah, Danamon itu punya aset 198 triliun. Tapi Danamon ini punya anak usaha. Yang paling dikenal kan namanya Adira ya. Kalau yang pernah kredit kendaraan bermotor pasti tahu nih Adira. Nah, asetnya Adira sendiri ini mencapai 33 triliun. Nah, sementara selain Adira nanti diturunkan lagi punya asuransi Adira. Nah, punya lagi Adira Quantum Multifinance gini. Nah, cuma yang jadi pertanyaan ini, misalkan Bank Danamon ini sendiri sehat. Tapi tiba-tiba misalkan ya terjadi mogok massal, misalkan Gojek memboikot, nggak mau bayar Adira misalkan. Ini misalkan aja ya, Adiranya kolaps misalkan. Nah, ketika Adiranya kolaps, apakah Bank Danamon ini kena? Pertanyaannya itu. Karena kan asetnya Adira ini lumayan gede ya, 33 triliun dari di luar 198 triliun ini. Itu kan yang jadi pertanyaan. Nah, makanya kadang itu walaupun kita concernnya ke perbankan, ke Bank Danamonnya, tapi kita nggak boleh melupakan interkoneksinya. Yang tadi dibilang sama Naif ya, bila aku mati, kau juga mati. Nah, jangan sampai terjadi. Jadi kita nggak hanya fokus ke perbankannya, tapi perbankan yang diinterkoneksikan ke konglomerasinya.
Ini baru yang Danamon. Belum lagi yang misalkan BCA. BCA ini kan punyanya grup Jarum ya. Nah, pertanyaannya, grup Jarumnya sendiri kan sudah gede nih. Kalau misalkan Jarumnya bermasalah, apakah BCA-nya kena nanti? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau BCA-nya kenapa-kenapa, apakah grup Jarum kena? Nah, itu kan yang jadi perhatian kita. Nah, makanya perbankan ini sebenarnya dia memiliki peran sangat sentral karena dia itu paling punya banyak interkoneksi dengan yang lain. Nah, makanya ini menjadi kehati-hatian di sini. Selain pengawasan bank itu pindah ke OJK, dari BI ke OJK pindah. Itu sebenarnya betul. Cuma kalau mau lebih spesifik lagi, yang berpindah itu adalah pengawasan bank dalam konteks mikroprudensial. Jadi mikroprudensial ini adalah mengawasi bank per individu. Nah, ini yang fungsinya dipindah. Sementara apakah BI tetap boleh mengawasi bank? Jawabannya tetap boleh, tapi dalam konteks makroprudensial. Nah, tadi juga ada pilihan kan, apakah LPS ini boleh? LPS ini kan resolusi perbankan ya. Jadi kalau misalkan banknya bangkrut, nanti yang nanggung simpanan nasabah-nasabahnya itu kan LPS. Nah, apakah LPS boleh mengawasi perbankan? Jawabannya pasti boleh. Karena dia kan yang menanggung resiko kalau misalkan banknya kenapa-kenapa, dia harus menjamin nasabahnya. Artinya ketika banknya ada gejala kenapa-kenapa, LPS boleh ngawasin. Karena dia kan punya tanggung jawab menjamin dana nasabahnya. Nah, tadi ada juga pemerintah apakah boleh? Boleh dalam konteks bank yang dimiliki pemerintah. Jadi misalkan Ngarso Dalem pingin datang ke BPDDIY, saya pingin lihat laporan keuangan kamu, gitu kan? Ya pasti boleh, karena itu kan banknya milik pemerintah, masa banknya sendiri nggak boleh diawasin kan nggak mungkin ya, boleh. Nah, jadi seperti itu. Jadi semuanya, baik OJK, LPS, BI, sama pemerintah itu boleh mengawasi bank. Nah, mereka berempat ini, karena boleh mengawasi bank, lembaga yang paling besar menanggung resiko sistemik, mereka membentuk komite khusus, namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan, KSSK, yang tadi jadi pertanyaan ya. Jadi KSSK itu terdiri dari BI, OJK, LPS, pemerintah, yang gampangnya adalah mereka ini adalah pihak yang berwenang untuk mengawasi perbankan dalam fungsinya masing-masing. Kenapa mereka membentuk grup sendiri? Karena ketika banknya kenapa-kenapa, mereka yang akan memutuskan nanti apakah bank ini nanti mau diselamatkan atau enggak. Nah, itu nanti mereka yang diskusi berempat. Oke, jadi jawaban pertanyaannya tadi seperti itu ya. Cuma saya perjelas sedikit ya. Apa sih bedanya pengawasan OJK yang mikroprudensial ini dengan pengawasan BI yang makroprudensial? Nah, ibaratnya gini, kalau mikroprudensial ini adalah OJK akan mengawasi banknya satu persatu. Jadi ibaratnya Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan menilai muridnya, itu menilainya satu-satu. Jadi satu guru ada yang ditugaskan untuk menilai spesifik ke masing-masing murid. Nanti dilihat murid ini, apakah perilaku kognitifnya seperti apa, nanti misalkan prakteknya seperti apa, dinilai satu-satu. Nah, kalau BI, itu makroprudensial, jadi melihat keseluruhannya. Ya ibaratnya misalkan kepala sekolah kan melihat nilai agregatnya, oh nilai agregat siswa sekarang ini bagus-bagus, berarti pertahankan metode yang sekarang. Tapi kalau misalkan kok kayaknya nilainya ini pada menurun ya secara rata-rata siswa ini, kayaknya kita nanti akan coba ganti metode, misalkan seperti itu. Nah, itu namanya makro. Jadi bedanya cuma kalau OJK akan mengawasi satu persatu, kalau BI akan mengawasi industrinya secara keseluruhan. Jadi itu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan udah didapat ya bahwa sebenarnya makroprudensial itu adalah intinya adalah mengatur resiko sistemik. Resiko sistemik ini kuncinya ada di mana? Kuncinya adalah di perbankan. Karena perbankan ini yang paling punya interkoneksi dengan yang lain.
kuncinya makroprudensialnya. Nah, sekarang kita perdalam lagi. Bagaimana cara BI itu menggunakan mandat makroprudensialnya. Jadi instrumennya seperti apa? Nah, jadi kuncinya makroprudensial tadi itu kan mengatur yang namanya financial cycle. Jadi ketika kita sedang sejahtera, ini berusaha dinormalkan. Ketika ini sedang ekonomi kita lagi turun, kita berusaha menaikkan. Jadi fungsinya makroprudensial ini kayak gas dan rem aja. Jadi ketika ekonomi tumbuh tinggi, ini tuh sebenarnya bukan berusaha menurunkan ya, tapi kita berusaha menurunkan risikonya. Karena kan makin kita ekonominya tumbuh tinggi, risikonya makin tumbuh tinggi juga ya. Misalkan, ini contohnya ketika Bapak Ibu sekalian misalkan dapat THR, wah ekonominya lagi naik, risikonya naik juga. Risiko apa? Misalkan kita khilaf. Misalkan, wah uang lagi banyak, kita beli ini, belanja ini, belanja itu. Terus kurang, kita pakai kartu kredit. Wah, itu kan resikonya malah makin tinggi. Nah, resiko itu yang berusaha kita turunkan. Ketika kita ekonominya lagi jelek, misalkan, wah lagi nggak punya duit ini. Nah, gimana caranya kita mendorong? Nah, itu nanti instrumennya itu gas dan rem. Kuncinya itu, gas dan rem. Nah, instrumennya itu sebenarnya ada 4. Ini kayaknya bahasanya agak susah ya. Namanya itu rasio intermediasi perbankan, atau RIM, penyangga likuiditas makroprudensial atau PLM, counter cyclical buffer CCB, loan to value. Wah, ini mohon maaf ya, memang bahasanya susah, tapi intinya seperti ini. Saya bantu menjelaskan intinya. Tadi ini saya bagi jadi 2 kelompok ya. Satu yang warna kuning, satu yang warna biru. Kenapa? Nah, kalau yang warna kuning ini adalah konteksnya BI ini mengatur bank. Jadi misalkan ini konteksnya bank ini kreditnya lagi tumbuh tinggi. Kalau misalkan kreditnya tumbuh tinggi, resikonya kan juga harus tinggi. Resikonya menjadi tinggi juga. Nah, bagaimana cara mengerem kredit ini supaya nggak terlalu over? Nah, makanya bank harus mulai nabung. Caranya BI memaksa bank harus nabung itu melalui instrumen tadi itu. CCB, PLM, RIM. Bedanya apa ini? Cuma kalau counter cyclical buffer itu disuruh nabungnya di modal. Kalau penyangga likuiditas moneter, misalkan bank lagi banyak duit, ya jangan semuanya disalurkan kredit, disuruh beli surat berharga buat disimpan. Kalau RIM ini, rasio intermediasi makroprudensial ini batasan penyaluran kredit. Misalkan dibatasi penyaluran kredit adalah 92%. Artinya dari total duit yang didapat dari nasabah, hanya 92% yang boleh disalurkan. Kalau lebih, nanti disuruh nambah modal atau nambah surat berharga. Seperti itu ceritanya. Jadi, simpelnya adalah kalau yang 3 ini, RIM, PLM, sama CCB, ini adalah bank disuruh nabung. Cuma nabungnya beda-beda, bisa ke modalnya, ke surat berharga, ini. Harapannya ketika kredit ini tumbuh tinggi, ini tuh bisa direm. Kenapa? Karena misalkan batas idealnya itu yang di putih-putih ini nih. Ternyata kreditnya tumbuh terlalu tinggi. Ini disebut istilah ekonominya itu overheating. Jadi coba kita turunkan. Nah, kenapa sih? Ini kan kesannya kayak orang jahat banget ya. Ini ekonomi lagi seneng-seneng, tiba-tiba, wah suruh ngerem. Nah, ini karena konteksnya tadi risiko ya. Ini kita disuruh sadar akan resiko. Karena ketika ekonomi tumbuh tinggi, resikonya juga tumbuh tinggi. Jadi yang direm itu bukan kreditnya sebenarnya, tapi adalah risikonya. Risikonya yang direm. Kira-kira seperti itu. Nah, yang instrumen terakhir tadi namanya adalah LTV, loan to value. Kalau loan to value itu kan kayaknya akhir-akhir ini sering muncul di berita ya. Gampangnya itu loan to value adalah down payment, DP. Nah, kenapa sih Bank Indonesia ini ngatur DP rumah, DP kendaraan bermotor gitu ya? Karena dari kredit bank itu 37%-nya itu untuk konsumsi. Ini data DIY ya. Nah, dari 30% yang untuk konsumsi tadi, 35%-nya ini untuk properti sama untuk kendaraan bermotor.
Nah, artinya bank itu tahu resiko terbesar dari bank itu sebenarnya ada di kita semua ini, di individu untuk konsumsi. Nah, dari konsumsi resiko yang terbesar juga untuk beli rumah, beli mobil. Nah, makanya ini BI berusaha mengatur nih. Contohnya kalau sekarang ekonomi lagi lesu, nggak ada orang beli properti, nggak ada orang beli kendaraan, DP-nya kan dibikin 0%. Artinya terserah banknya mau minta DP berapa ke masyarakat, terserah. Nah, cuma ketika misalkan tahun 2010-an gitu kan, ekonomi lagi bagus, orang kan berlomba-lomba tuh beli rumah, beli mobil gitu kan, kreditnya tumbuh tinggi. Nah, BI berusaha ngerem, ya udah dikasih DP misalkan minimal 20% misalkan. Nah, kenapa minimal 20%? Supaya orang yang beli properti sama beli kendaraan bermotor ini benar-benar yang digunakan untuk konsumsi, nggak untuk spekulasi. Karena kan sekarang banyak nih, kalau misalkan DP 0, orang lagi punya duit ya bisa spekulasi kan, udah beli dulu aja. Nanti kalau misalkan harga naik kapan kita lepas, kayak gitu. Nah, tujuannya ini kan untuk menghindari spekulasi. Jadi intinya instrumen makroprudensial itu tadi kan ada di soal juga ya. Inti instrumen makroprudensial ini adalah bagaimana cara mengerem resikonya dengan cara kita mengatur perbankan. Perbankannya ini disuruh nabung sama mengurangi resiko yang di masyarakat dengan menambah DP. Jadi yang kaitannya langsung mengurangi resiko. Kalau kayak tadi pertanyaannya ada apa, menaikkan menurunkan suku bunga itu kan nggak terkait dengan resiko sebenarnya. Nah, terus kayak pajak itu kan nggak terkait dengan resiko perbankan sebenarnya. Jadi itu bukan. Yang masuk itu yang menurunkan resiko kayak down payment, loan to value, seperti itu. Kira-kira materinya seperti ini untuk makroprudensial. Semoga ini dapat memberikan insight ya, pemahaman mendasar lah kira-kira makroprudensial seperti ini. Kurang lebihnya saya kembalikan ke MC ya, Mbak Dia. Ini gimana ya? Oke, terima kasih Mas Ardi Tama atas pemaparannya.